Karena tujuan hidup ini adalah untuk satunya hanya untuk melayani Tuhan. Yang mungkin hanya mau kerja-kerja aja, pasti mereka menyerah. Pasti menyerah. Tapi kalau kita bekerja dengan Tuhan, pasti enak. Salam Patunggilan. Hari ini saya sedang berada di GKJW Jemaat Sukolilo dan sebentar lagi saya akan ngobrol santai dengan Pak Merbotnya GKJW Sukolilo, Pak John. Yuk kita simak. Nuwun Bapak. Bersih-bersih gini. Saya Diki, Pak, dengan Pak siapa? Saya Pak John, Pak. Saya di sini sebagai merbot. Boleh itu Pak cerita gitu. Keluarganya atau apa? Saya itu dulu itu merantau, anak perantauan. Jadi dulu saya tamat SMA itu langsung merantau. Tapi merantau yang pertama saya itu di Papua. Oh, di Papua. Iya. Kalau mau dicerita cukup panjang ceritanya sebenarnya. Tahun berapa itu Pak di Papua? Itu tahun 94. Tahun 94 Iya. ya. Tahun 97 saya diajak teman di Banyuwangi. Oh, di Banyuwangi. Iya, Berarti di dari Banyuwangi. Papua terus ke Banyuwangi. Banyuwangi, iya. Berapa tahun di Banyuwangi? Saya di Banyuwangi dari tahun 97 sampai 2000 menikah sama istri saya. Oh. Gara-gara menikah sama istri saya itu saya kenalan di gereja GKJW Tepantan Muncar. Oh, di Muncar. Iya, di Ya, Muncar. ketemunya Di situ Muncar. kami pemuda di situ. Kami sering ibadah pemuda ketemu, akhirnya saling kenal, akhirnya terjatuh cinta lah. Wah, cinlok berarti Iya. ya Pak ya. Wah, cinlok itu di Muncar. Iya, di Muncar. Berarti istrinya Pak John itu orang asli Muncar. Orang Wonorejo, GKJW Wonorejo. Oh, di situ Bondo situ. Di oh, Bondo. Tapi dia kerjanya di Muncar. di Muncar. Jadi kita ketemunya di gereja di Muncar itu. Jadi punya cerita, kita menikah, terus rencana saya kan mau kerja ke Kalimantan. Ya. Sampai di Surabaya, ditelepon sama budenya bahwa di Sukolilo ada bangun gereja. Ternyata di sini masih kakaknya istri saya yang jadi pendeta Pak Sukotiarno itu. Oh, Pak Sukotiarno. Ya. Jadi saya diajak, saya ditelepon. Nak John, kalau mau kerja jangan usah jauh-jauh. Kerja aja di Sukolilo, di tempatnya kakakmu. Ya itu akhirnya saya kembali lagi ke Banyuwangi. Terus saya kembali datang ke Surabaya dikerjakan di sini. Saya kerja di sini tahun 2003 awal saya sudah kerja bangunan di sini. Sampai 2005 saya diangkat jadi merbot. Saya dipanggil sama PMC. Ditanyakan kepada saya, apa kamu bersedia menjadi merbot di sini? Saya mengatakan bahwa saya siap melayani. Ya puji Tuhan sampai sekarang saya melayani sampai sekarang. Iya. Jadi kami tinggal di lingkungan gereja dengan saya hampir 18 tahun melayani di GKJW Sukolilo. Itu berarti di sini waktu diangkat sudah sama istri? Sudah sama istri. Oh, sudah Iya, sama istri. Sudah sama istri di sini. Jadi ya memang semua pelayanan itu harus penuh dengan banyak proses, banyak tantangan, banyak cobaan harus kita lalui. Tapi kita jangan terus terlena dalam sebuah cobaan itu, harus bangkit untuk melayani. Karena tujuan hidup ini adalah untuk satunya hanya untuk melayani Tuhan. Itu kata-kata dari orang tua saya. Kalau orang tua saya semua dari mbah-mbahnya itu semua Kristen. Semua Kristen. Dari mana Pak? Saya tuh dari Kupang, NTT. Pak John, waktu pertama kali Iya. melayani sebagai merbot di Sukolilo, ada nggak peristiwa yang rasanya itu masih diingat berkesan pertama kali aku sebagai merbot? Kalau cerita yang terkesan itu di saat saya jaga di sini kan belum ada pagar, belum ada pintu, belum ada jendela.
Di situ terjadi sesuatu hal yang memang tidak perlu kita inginkan. Ada orang masuk di dalam gereja, mau mengambil barang. Itu saya sendiri aja yang jaga di sini. Tapi ada istri saya sama anak-anak saya. Itu kalau nggak salah itu sekitar 2007-an. Itu saya kejar maling itu, saya kejar. Di sini nggak ada orang, saya kejar sampai masuk ke tambak, lari ke Galaksi. Saya tetap kejar sampai dapat. Itu yang saya ingat sampai sekarang. Jadi kalau memang kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup dan tenaga kita untuk Tuhan, pasti apapun Tuhan akan menjaga kita. Dan mungkin Dia memberikan kita terlena, pasti. Karena saya sudah alami itu yang terkesan dalam pekerjaan saya melayani Tuhan. Kalau orang lain mungkin dia lari, tapi saya enggak lari. Akhirnya saya bilang sama istri saya, "Ma, tolong telepon orang gereja yang tahu nomornya." Akhirnya orang-orang tetangga ini pada keluar semua jam 2 malam. Jam 2 malam? 2 malam, pada tidur enak orang-orang. Akhirnya anak itu ketangkap, Mas. Dihajar sampai bau belur ini, tapi nggak apa-apa orangnya. Itu yang sampai saya ingat sampai sekarang. Jadi kalau kita sebagai anak Tuhan, kita jangan takut. Terus maju aja, jangan takut. Apapun itu. Oke, itu menarik ya peristiwa. Itu pengalaman yang berkesan pertama kali ya ketika Bapak kerja melayani sebagai merbot di Sukolilo. Nah, selama di Sukolilo sampai tahun ini ya Pak ya, sampai berapa tadi? 18 tahun. 18 tahun ya, sekitar 18 tahun. Kalau hubungan misalnya dengan jemaat atau dengan majelis itu bagaimana? Apakah pernah ditegur sampai atau gimana gitu Pak? Memang kalau kita melayani itu pasti ada teguran. Pasti, itu sudah pasti, dan mungkin tidak. Kalau sesama jemaat, semua jemaat tuh saya merasa mereka tuh senang dengan saya. Karena memang setiap orang tuh dia punya cacat celah pasti. Tetapi tidak seberat itu. Yang saya rasakan semua jemaat itu sayang pada keluarga saya. Sampai saat ini mereka masih sayang. Setiap bulan tuh pasti ada aja berkat Tuhan yang mengalir kepada keluarga saya. Jadi saya merasakan bahwa jemaat Sukolilo itu luar biasa bagi saya. Itu yang saya alami sampai sekarang. Semua jemaat luar biasa bagi saya. Kalau orang lain yang mungkin yang tidak sepaham, yang mungkin hanya mau kerja-kerja aja, pasti mereka menyerah. Pasti menyerah. Tapi kalau kita bekerja dengan Tuhan, pasti enak. Pasti enak. Pasti enak. Apapun itu pasti enak. Sekecil apapun pasti enak. Yang penting jangan bersungut-sungut. Itu yang poin penting, jangan bersungut-sungut. Kalau kita bekerja dengan sungut-sungut, akan sia-sia semuanya. Akan sia-sia. Nah, Pak John kan sudah kurang lebih 18 tahun gitu ya. Jadi pasti ketemu dengan banyak pendeta yang melayani di Sukolilo. Nah, ini kalau istilah anak muda sekarang di-spill Pak, di-spill. Jadi pendeta-pendeta yang pernah melayani di Sukolilo itu Bapak punya kesan apa? Kalau menurut saya semua baik sih. Baik semua, nggak ada yang ini, semua baik sih sebenarnya. Mulai dari Pak Suko. Selama Pak Suko tuh banyak kegiatan. Banyak kegiatan. Gereja itu nggak ada pernah berhentinya. Pasti ada kegiatan aja. Zamannya Bu Puji juga banyak kegiatan. Cuma karena zamannya Pak Ardian sama Pak Agung karena corona. Jadi kita harus mengerti lah. Tetapi mereka semua baik. Semua kalau menerangkan firman Tuhan itu semua menyentuh. Dari baik ya Pak ya? Artinya Pak John ini berarti kan mengalami semua pendeta yang pernah walaupun melayani. Konsulen semua baik. Konsulen pun juga baik ya? Semua baik. Menarik ya. Gitu. Terus itu Pak, merbot ini kan merbot gitu ya. Kita kan tahu merbot melayani gitu ya. Nilai-nilai apa yang Pak John selama ini hidupi supaya pelayanan Bapak sebagai merbot itu juga tetap bisa baik gitu bagi Tuhan juga bagi jemaat. Kalau nilai-nilai yang perlu kita tanamkan itu yang penting harus sopan sama orang. Yang kita tanamkan harus tata keramanya harus kita tanamkan. Jangan kita unggulkan keangkuhan kita. Itu malah disepelekan. Apapun, walaupun kita dengar kata-kata apapun, kita tetap tunduklah. Itu yang penting. Jangan kita dengar, ada orang ngomong kamu seperti ini, terus kita tuh hati mulai
bergejolak untuk ini enggak boleh, sebenarnya enggak boleh. Nggak boleh. Itu kita harus merendah, supaya semuanya jalan dengan baik. Kita harus melayani Tuhan, harus jalan dengan semuanya dengan baik. Kalau kita dongkol, pasti nggak akan baik-baik juga. Sopan. Iya, harus sopan. Saya tuh bukan membanggakan diri saya, tetapi warga jemaat yang menilai. Saya tuh terus terang aja ya. Saya setiap warga yang membutuhkan tenaga saya, jam berapapun saya berangkat. Karena saya merasakan bahwa mereka dulu baru saya bisa ada, bisa hidup. Ya. Itu yang perlu saya rasakan, perlu saya beritahukan. Karena mereka dulu baru ada gereja, baru ada jemaat. Kalau tidak ada mereka, tidak mungkin ada tumbuh jemaat, tumbuh gereja. Dan saya tidak bekerja di sini. Jadi apapun yang mereka butuhkan, tetap saya berangkat. Itu namanya melayani dengan totalitas, dimanapun. Misalnya ada orang meninggal begitu ya Pak ya. Berarti Pak John juga terlibat. Saya tuh bagian memandikan jenazah. Oh, memandikan jenazah. Iya. Wah. Ke jenazah saya. Mulai dari saya di sini sampai sekarang. Itu Jadi, jam berapapun juga berangkat ya. Jam berapapun saya berangkat. Jangankan jenazah, ada warga jemaat yang punya lampu mati atau konslet airnya bocor tiba-tiba, tetap saya berangkat. Karena saya meyakini bahwa mereka dulu baru ada jemaat gereja. Jadi mereka membutuhkan tenaga kami, ya tetap kita berangkat. Karena apa yang harus saya balas kepada jemaat, kepada warga? Karena saya nggak punya apa-apa, hanya bisa balas dengan tenaga. Itu yang saya tanamkan dalam keluarga saya. Itu yang saya sampaikan. Nah, yang terakhir ya Pak John, misalnya Pak John mungkin punya pesan-kesan yang menguatkan. Mungkin kalau ini kita sekarang dilihat merbot-merbot yang ada di GKJW atau apa, Bapak mungkin punya pesan gitu? Saya pesan kepada kita semua sebagai pegawai gereja, merbot, walaupun satpam sekretaris, kita bekerja dengan tulus ikhlas, kita bekerja dengan sepenuh hati, supaya tumbuh jemaat itu juga dari karyawan gereja. Bagaimana dia menerima setiap jemaat yang datang. Kalau menerima setiap jemaat yang datang dengan senyum dan penuh sopan santun, itulah tumbuh kembangnya suatu jemaat. Jika kita melayani dengan dongkol rasa kurang baik, pasti kan kita juga kurang menjadi berkat. Dan kita juga kurang mendapat berkat. Itu yang perlu saya sampaikan. Dan sebagai koster, secara manusia memang kita membutuhkan biaya, membutuhkan gaji yang cukup, tetapi kita jangan khawatir, jangan meragukan itu. Walaupun dengan gaji seberapapun, kalau kita bersama dengan Tuhan tidak akan pernah kekurangan. Karena Tuhan sudah berfirman, cari dahulu kerajaan Allah, akan semua akan ditambahkan bagimu. Jika kita menangkap itu dalam hidup dan tingkah laku kita setiap hari, pasti kita akan bisa, akan melewati. Tantangan apapun kita akan melewati. Saya merasa sendiri dalam keluarga saya, karena terus terang di sini kalau menurut manusia tidak cukup, semua manusia tidak cukup. Karena ini kita menurut Tuhan luar biasa, luar biasa berkatnya. Kalau menurut manusia tidak cukup. Makanya bagi karyawan gereja, koster, satpam, janganlah takut untuk menghadapi kehidupan. Janganlah takut bahwa kerja di gereja dengan gajinya kecil. Jangan. Buanglah itu semua dari pemikiran, dari ingatan, dari kehidupan sehari-hari, supaya hidup ini terus diberkati Tuhan. Yang penting kita jangan bersungut-sungut kalau melayani Tuhan. Pasti ada berkat. Cuma itu saja yang harus saya sampaikan kepada teman-teman GKJW, supaya kita terus semangat melayani Tuhan. Kita terus mau menyerahkan hidup dan tenaga kita untuk Tuhan, melayani Tuhan saja. Jangan kita memandang dunia. Karena dunia itu hanya cuma titipan biasa, titipan aja. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak John untuk waktunya. Mohon maaf saya mengganggu waktu Bapak untuk bersih-bersih ini. Semoga tetap semangat mengabdikan hidup di GKJW Sukolilo sebagai merbot. Terima kasih atas dukungannya. Saya juga terima kasih kepada Pak Diki yang sudah membuat kami menjadi kuat
semangat untuk melayani Tuhan. Terima kasih Pak Diki. Ya.